قاصدنا واغفر يا رب واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Musalla Al-Barakah, akhina fillah Ustaz Kusri Ahfaz mata'anallah betul hayati, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Kita buka ta'lim kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, mutabarri'in dan pawaqim masjid ini, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus pada sahib kita al-alim al-allamah Al-Syekh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i. Juga kita niatkan jamaah kita yang kurang sehat diangkat penyakitnya, disembuhkan, khusus Bapak Haji Asmara ya, Asmara Lubis ya. Itu cucunya selalu WA saya itu, Abah Kiai engkong sakit ya. Iya. Ya kita doain nanti di majlis. Iya, Bapak Haji Arbi lagi, Ustaz Haji Arbi ya. Barusan saya tanya sama kok ini ya, Ustaz Khalik ya, guru kita Ustaz Abdul Khalik, semoga sempat sehat, sembuh semuanya. Tadi saya tanya, Pak Haji Yusuf kemana kelihatan? Datang. Semoga sehat semuanya, berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita niat ya, niat i'tikaf dan niat belajarnya karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuhan, taubatan nasuhan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Jamaah kita sampai di halaman 12 baris ke-8 dari atas. Sebelah kiri waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebetulnya hadis ini kemarin sudah baca, kita ulang sedikit, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid din wad dunya wal akhirah. Sudah ketemu. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini jumlah fi'liyah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Qala bersabda. Apa kata Nabi? Al-kaisu man dana nafsahu. Yani hasabaha. Orang yang cerdas, kais orang yang cerdas, adalah orang yang bisa punya makna dan itu menundukkan hawa nafsunya. Tapi juga di sini maksudnya adalah hasabah, orang yang suka muhasabah diri, introspeksi diri. Ya, direnungin dari mulai pagi sampai asar, ya. Kalau ada kata-kata yang jelek, diistighfar, mohon ampun kepada Allah. Kalau bagus semuanya dia bersyukur dan terus minta bimbingannya. Terus gitu ya, muhasabah. Kemudian wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang selalu muhasabah diri dan dia beramal untuk ya ba'dal maut, untuk sesuatu yang setelah kematian. Jadi apa? Kita berada di alam barzah, alam kubur. Itu perlu yang namanya amal soleh, ya. Makanya dia di hadis lain ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, man aqyasun nas? Wahai Nabi, siapa manusia yang paling cerdas? Aktsaruhum dzikran lil maut. Orang yang sering mengingat kematian, ya. Memang ini kalau mengingat kematian itu biasanya yang paling kuat itu derajatnya para anbiya, al-mursalin dan auliya salihin. Udah terasa tuh emang menunggu datangnya kematian. Kenapa? Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, Allah juga pengen berjumpa dengannya. Nah, kematian salah satu pintu untuk berjumpa dengan Allah. Ya, orang saleh itu pengen betul-betul buru-buru ketemu dengan Allah. Ya. Sebaliknya, orang yang kafir, munafik, hubbud dunia, takut ninggalin dunia. Pengen hidup tul amal sepanjang-panjangnya, selama-lamanya. Gitu. Bahkan ada orang-orang yang kagak percaya dengan namanya yaumul jaza, hari pembalasan. Wal ajizu, sebaliknya orang yang lemah adalah gitu ya, man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang atba'a, orang yang mengikuti nafsahu. Orang yang mengikuti nafsunya, maksudnya hawa nafsunya. Ajakan-ajakan jeleknya. Ya. Kan kalau nafsu karakternya dia mukhalafah, selalu berseberangan dengan syariat. Ya. Orang yang pintar, yang cerdas selalu jaga ini. Dan sampai kita kalah dengan hawa nafsu. Otak cerdasnya, akalnya harus selalu mengungguli ajakan hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi al-amaniyah. Ya. Orang yang ajiz dia juga selalu tamanna, berharap-harap kepada Allah al-amaniyah. Apa tuh? Ya. Ya, harap aman apa? Harapan-harapan kosong aja. Fatulul amali min, katanya, ittiba'i hawa an-nafsi. Maka tulul amal adalah atau merupakan mengikuti ajakan hawa nafsu.
wal inkhidai, dan tertipu dia, bi amaniha, dengan harapan-harapan al-kadzibah, angan-angan yang al-kadzibah, yang dusta. Ya. Wa qala ba'du salafus salih, sebagian salafus salih berkata radhiyallahu anhum, semoga Allah ridha kepadanya, law ra'aitumul ajala wa masirahu. Ya, ini berkata orang saleh ini, seandainya kalian melihat al-ajala, kematian, ya, wa masirahu, dan perjalanan kematian, la abghadtum, ini lamnya lam taukid, pasti, niscaya, ya, kalian akan membenci, kalian akan tidak suka al-amala, ya, enggak suka amal, ngelamun aja, ya, wa ghururahu, dan tertipu daya oleh panjang angan-angan. Wa qala akharun, ulama lain berkata, kam min mustaqbalin yauman lam yastakmilhu. Ya, ini istilah ini bagus banget ini. Ungkapannya pendek tapi maknanya panjang dan dalam. Betapa banyak orang yang berharap esok hari, kayak kita ya, menanti besok, udah dipanggil duluan oleh, ya, besok dong kita ini, mati duluan, ya. Kam, katanya, mana tadi, min mustaqbalin yauman lam yastakmilhu, betapa banyak orang yang berharap esok hari namun ia tidak sempat, katanya, ya, enggak sempat apa, yastakmilhu, artinya menyempurnakan, yang mendapatkannya. Wa mu'ammilin ghadan lam yudrikuhu, ya, dan berapa banyak orang yang menyangka besok nih, ya, dia akan hidup, tapi kemudian datang kematian duluan, ya, lam yudrikhu, yang mendapatkan apa-apa yang dia inginkan besok hari. Dan banyak ya, yang paling serem itu orang ini ada dendam, besok awas, ya, kalau dia lengah kita libas dia, ada niat jelek tuh, mati duluan, itu baik, mati bawa hati jelek, ya. Kita diminta agar apa? Salimul qalb, hatinya selamat, bersih, ya, daripada amradul qulub, ya. Wa qala akharun, dan ulama lain juga berkata, ya, ditambahin juga biar nyambung aja, rubba dhahikin mil'a fihi, berapa banyak orang yang ketawa, mil'a, memenuhi, fihi, mulutnya, maksudnya apa? Ketawa lebar. Wah, berapa banyak orang yang tertawa lebar. Wala alla akfanahu qad kharajat min indil qassari, ya, berapa banyak orang yang tertawa lebar, artinya sampai lupa daratan, besoknya udah mati, gitu. Wala Allah, katanya, akfan, akan itu kain kapan, barangkali kain kapannya, ya, qad kharajat, artinya telah disiapkan, min indil qassar, oleh orang yang mengerjakannya, motongnya. Sama seperti di kitab yang lalu kita baca di awal-awal tuh, ya man lidunyahu istaghal, wahai orang-orang yang telah disibukkan dengan dunia, qaddana minkumul ajal, yang enggak sadar saja, padahal waktu-waktu kematiannya sudah dekat, ya. Wafil hadisi, dan di dalam hadis disebutkan, yanju awwalu hadhil ummati
bizuhdi wal yaqini. Nah, kata baginda Nabi nih, yanju itu kan sukses, berhasil. Awwalu hadhihi ummah, generasi pertama, awal pertama hadhihi umat ini, umat yang pertama, maksudnya generasi, ya. Generasi umat itu generasi awal daripada umat baginda Rasul yanju, selamat dengan sebab apa? Bizuhdi wal yaqin. Karena mereka punya sifat zuhud, ya, enggak cinta dunia, dia cintanya akhirat, ya, dan yakin, ya, keyakinan yang kuat kepada Allah, sukses selamat. Sebaliknya, wa yahluqu akhiruha, dan akhir umat, generasi terakhir, ya, umat ini katanya yahluku, akan hancur, akan binasa, bil hirsi, dengan sebab tamak, serakah, batulil amal, dan panjang angan-angan. Jadi kesimpulannya, orang yang suka serakah, sepanjang angan-angan, dia akan, ya, hancur. Tapi orang yang selalu zuhud, punya keyakinan yang kuat kepada Allah, dia akan selamat. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, Imam Ali sebagai Allah ridha kepadanya berkata, akhwafu ma akhafu alaikum, katanya, ittiba'ul hawa wa tulul amali. Ini jumlah ismiyah. Akhwafu jadi mubtada, ittiba'u khabarnya. Hal yang paling aku takuti, katanya, atas kalian, ya, kata Imam Ali, adalah ittiba'ul hawa, selalu ngikutin hawa nafsu, wa tulul amal, dan panjang angan-angan, ya. Fa amma ittiba'ul hawa, adapun mengikuti ajakan hawa nafsu, fayasuddu anil haqqi, itu akan menghalangi daripada Allah, ya, susah dekat sama Allah, susah dapat ilmu Allah, susah. Kenapa? Banyak hawa di sini, ya. Coba bapak-bapak ngaji, hawanya karena dunia yang dipuji, udah nggak dapat. Nuranianya tuh redup aja. Tapi orang-orang yang ngajinya karena Allah, ya, mengharap ridha Allah, itu ada kekuatan batinnya, nyala aja. Walaupun ekonominya lagi terlalu berat, tapi nyala. Ada yakin, ya, yakinan yang kuat. Apalagi sholatnya selalu dijaga. Ada kekuatan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Wa amma tulul amali, adapun panjang angan-angan, fayunsal akhirata. Tuh, ya. Kalau kita suka tulul amal, maka kita akan lupa sama akhirat. Amal kan dunia aja, ini dikejar aja. Wa man nasiyal akhirata, dan barang siapa yang lupa kepada negeri akhirat, lam ya'mal laha, maka dia tidak akan beramal untuk akhirat. Dia lupa, udah nggak kepikiran lagi mati, udah nggak kepikiran lagi akan kembali sama Allah, maka dia nggak pernah melakukan amal-amal soleh, ya. Nanti diceritakan di sini, ya, besok Anda mati, bukan pasti. Dia persiapin dirinya, zikir, udah. Semingguan ini kata dokter, Pak, ini umurnya paling semingguan doang, udah. Apa bapak-bapak yang dilakukan? Wah, puas-puasin nonton TV, jauh mabok, main perempuan, kan nggak mungkin kan? Dia sadar, sebentar lagi dia akan mati, ya. Ada amal-amal harus dia bawa, dia perbaiki dirinya pelan-pelan, ya, paling agak ada husnul khotimahnya lah. Nah itu, ya, kita kan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil, minta yang ujungnya baik.
Baik. Wa man lam ya'mal laha ya qadama ilaiha wa huwa muflisun. Wa man lam ya'mal, dan barang siapa yang tidak beramal laha untuk negeri akhirat, ya, qadama ilaiha, dia nanti akan datang ke negeri akhirat, wa huwa muflisun, dan dia dalam kondisi bangkrut, muflis, minal a'mali shalihati, dari amal-amal saleh. Kenapa dia gak pernah beramal saleh? Apa yang dia bawa? Kagak ada yang dia bawa. Tapi kita nih ngaji seperti ini ada yang kita bawa nanti. Ya. Allati la najatan wala fauza fil akhirati biduniha, ya. Yang tidak ada kesuksesan, keselamatan, wala fauza, keberuntungan nanti di negeri akhirat biduniha, tanpa bawa amal saleh. Ya. Bayan talaba inda dzalika ayyarudda ila dunya liya'mal salihan. Nih. Katakanlah jika seseorang, ya, fa in tuliba, jika dipinta, ya, inda dzalika, ketika itu, artinya ketika dipinta, ya, minta, ya Allah, hidupkan lagi saya ya Allah di dunia ya Allah, ya, ayyarudda ila dunya, ketika dia minta, ketika dia dipanggil ke akhirat, dia minta dikembalikan lagi ke dunia, layak malu, alamnya lam taukid, pasti dia akan melakukan salihan, amal saleh. Ya, jamaah dipanggil oleh Allah, ya Allah, balikin lagi saya ke dunia ya Allah, sebentar saya. Ya, ngapain, maksiat lagi? Enggak kan? Liya malah amalan sholihah. Huyila bainahu wa baina dzalik. Ya. Huyila artinya akan dihalangi itu. Bainahu, antara dia, wa baina dzalik, dan antara kematian. Faya'zumu inda dzalika, maka asalnya yazum bukan besar, agung, artinya terkumpul, ya, banyak. Inda dzalika, ketika itu, tahassuruhu, ya, ketika itu akan terkumpul lah, ada rasa penyesalan yang begitu besarnya, wa nadmuhu, dan penyesalan, haitsu la yanfa'un nadam, di mana pada saat itu, di saat sudah dipanggil kita oleh Allah, sudah enggak ada lagi, ya, waktunya menyesal. Jadi kalau mau nyesal di sini, Pak, sebelum mati. Ya Allah, semalam saya enggak salat tahajud lagi. Ya Allah, saya enggak sedekah. Ya. Ya Allah, saya belum baca Quran, gitu, ya, nyesal hari-hari yang kemarin kita lewatin, belum banyak amal soleh, itu kita sesali. Jangan nanti udah di negeri akhirat udah susah, ya. Wa fi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam libni Umar radhiyallahu anhuma, dan pada wasiat baginda Rasul kepada Ibnu Umar, semoga Allah ridha kepada keduanya. Apa nasihatnya? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Ya. Jadikanlah Anda di dunia ini seakan-akan Anda itu orang asing atau orang yang sedang musafir, sedang perjalanan. Artinya di dunia ini kagak hidup selama-lamanya, ya. Ada lagi di ungkapan lain, dunia itu bagian orang meneduh di bawah pohon ketika turun hujan. Ya, setelah hujan berhenti dia jalan lagi. Itulah dunia, sebentar banget. Wa qillatur raghbati fid dunya, dan sedikitnya kelengkap, ya. Wa bidzalika
ghayatul hissi. Nah, dan dalam wasiat ini nih, itu isinya ada ghayatul hiss, ada dorongan motivasi yang sangat besar ala qisril amal, untuk memendekkan angan-angan. Jangan sering yang ngelamun aja. Wa qillatur raghbati fid dunya, dan juga ada wasiat, ada misi untuk apa? Untuk meminimalisir lah, lebih mengecilkan ragbahnya, cintanya kepada dunia. Ya. Ini dari nasihat Nabi kepada Ibnu Umar, jadilah Anda di dunia seakan-akan Anda orang asing, atau seakan-akan Anda sebagai seorang yang musafir. Nah, hadis ini memiliki sebuah pesan yang tersirat. Apa pesannya? Ghayatul hiss, ada dorongan yang sangat kuat agar kita jangan suka tulul amal, tapi kisrul amal. Yang kedua, ada pesan qillat ragbah, untuk meminimalisir, yang menyedikitkan cinta kepada dunia. Artinya apa? Lebih banyak cinta kepada akhirat. Ya. Wa kana Ibnu Umar yaqulu, Ibnu Umar berkata, idza sabahta fala tantadhir sama, fala tantadhir masaa. Apabila Anda berada di pagi hari, maka jangan Anda menunggu sore hari. Sebaliknya, wa idza amsayta, apabila Anda berada di sore hari, fala tantadhir as-sabah, maka jangan Anda menunggu waktu pagi hari. Wa khudh min hayatika li mautika, dan ambillah dari kehidupanmu untuk kematianmu, ada persiapan. Wa min sihatika, dan jadikanlah dari sehatmu, ya, lisaqamika, untuk masa sakitmu. Jadi kalau lagi dikasih kesehatan, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kan ada hadis Nabi, igtanim khamsan bi khamsin. Ya, diantaranya pergunakan masa tuamu pergunakan masa mudamu sebelum datang tua. Pergunakan sehatmu sebelum datang sakit. Pergunakan kayamu sebelum datang miskin, gitu ya. Wa alam anna an-nasa fil amali ala thalathati asnafin. Ketahuilah bahwa manusia dalam perihal amal, panjang angan-angan ini, itu terbagi kepada 3 kelompok. Pertama, as-sinfu al-awwal, golongan yang pertama, wahum as-sabiqun, mereka adalah orang-orang yang as-sabiqun, yang terdahulu, minal anbiya, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, para orang-orang siddiqin, ya. La amal lahum aslan, asal itu sama sekali, la amal lahum, ya, tidak ada angan-angan kepada mereka. Jadi orang-orang yang sabiqun, para anbiya, para siddiqin, mereka kagak punya angan-angan sama sekali. Pokoknya udah akhirat aja. Fahum ala dawami, ini mereka senantiasa continue mustasy'iruna, merasakan linuzulil maut, dekatnya kematian. Nuzul kan datang, akan datangnya kematian, akan turunnya kematian. Ya. Nanti pemahamannya kalau diterjemah, di kisah itu kalau menterjemah ini, kita menterjemah ya, karena saya seorang penterjemah, langsung dia pendengarnya langsung paham. Ya, memang terjemah itu ada 2 tipe, ada 2 metode. Ada terjemah harfiah, ya. Nanti ada terjemah naqlul afkar, langsung memahami apa maunya si penulis, begitu ya. Nah, saya pakai 2 metode karena saya kasih satu perkata agar yang megang kita mencoret ketemu juga pemahamannya langsung, agar bisa langsung terekam, ya. Baik. Fahum 'alad dawam, ya, ini orang-orang yang sekelas para nabi, para siddiqin,
mereka senantiasa merasakan ya, kematian itu dekat banget. Ya. Bihim kepada mereka. Musta'idun lahu. Mereka sudah musta'id, sangat siap itu. Lahu untuk kematian. Bil iqbali daim, untuk menyambutnya senantiasa. Ya. Menyambutnya senantiasa alallahi, kepada Allah, wa ala ta'atih, dan kepada untuk taat kepada Allah. Mutafarrighina ya an asghalid dunya bil kulliyah. Mereka selalu apa? Tafarigh, mengosongkan rasanya. Ya. Artinya ya menjauhkan an asghal, daripada kesibukan dunia kepada dunia bil kulliyah, secara total. Ya udah dia tinggalin lah kesibukan tentang dunia. Illa makana minha daruriyan, kecuali pada hal-hal yang bersifat daruri, minha daripada dunia, fi haqqi anfusihim, ya, pada untuk keperluan diri mereka, au fi haqqi man la budda lahum, atau bagi orang yang la budda lahum min, artinya yang masih menjadi tanggung jawabnya. Kalau bapak pun masih ada istri, anak-anak, ya mereka perlu makan, perlu biaya sekolah, jadi dia kerja semata-mata untuk itu, ya, membiayai anak-anaknya, buat dirinya juga buat makan, ya, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Itu bahasanya man la budda lahum minhu min atba'ihim, daripada orang yang ikut mereka, orang-orang yang man ta'ulahu, orang yang menjadi tanggung jawab mereka. Saya ulang, jadi mereka selalu siap menyambut kematian dan senantiasa untuk beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, dan sudah menjauhkan daripada kesibukan kepada dunia secara total. Bil kulliyah itu seluruhnya secara total. Ilama kana minha daruriyan, kecuali kepada hal-hal yang bersifat daruri, yang sebuah keharusan, ya, cari nafkah, ya, fi haqqi anfusihim, untuk dirinya sendiri atau untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Waqad saru minal iqbali 'ala Allahi wa 'ala dar akhirah bihaitsu law qila li ahdihim. Nih waqad saru, bahkan itu mereka sudah menjadi, ya, orang-orang yang iqbal 'ala Allah. Udah pokoknya ingin menghadap Allah aja. Udah enggak ada pikiran dunia-dunia dah. Ini ibadah. Kata Iqbal, Allah bisa udah ibadah aja sama Allah. Wa 'ala dar akhirat, dan untuk negeri akhirat, ya. Bihaitsu, katanya, lau qila li ahdihim, sampai suatu kondisi, katanya, ya, kondisi, katanya haitsu di mana, lau seandainya qila li ahdihim, seandainya dikatakan kepada mereka, artinya ini kondisinya sudah tinggi, ya, sudah tingginya ada Allah aja. Ya, kalau kita masih setengah-setengah kan, kita kan itu. Ini udah Allah aja. Nah, ada yang mengatakan begini. Innaka mayyitun ghadan. Pak, besok Bapak bakal mati. Ya. Lam yajid mawdi'an li ziyadatin ala ma huwa alaihi min amal salih. Pak, artinya ini kondisi orang-orang yang soleh, Pak. Yang emang udah hidupnya sama Allah aja, nggak pikiran dunia. Itu jika ada yang mengatakan kepadanya, Pak, besok Bapak mati, ya, wafat, itu dia tidak mendapatkan maudian, tidak mendapatkan sebuah pengen nambah lagi, maudian li ziyadati, dia tidak lagi mendapatkan amal untuk bertambah. Artinya yang dia jalani setiap hari memang udah full banget itu. Alamahu alaihi, atas apa yang wajib atas dirinya minal amal saleh. Kan kalau kita kan pas dibilang kata dokter, Pak,
ini bapak umurnya pak kira-kira 2 bulan lagi pak, kan kita mikir kan, wah ini harus persiapan diri nih, mulai pegang tasbih, baca Quran gitu. Tapi orang-orang saleh emang setiap harinya hidupnya bersama Allah. Ketika dikatakan pak besok anda mati, itu nggak ada hal perubahan. Oh harus dikencang lagi bareng nggak? Emang udah kencang setiap hari. Ya, udah siap banget, musta'iduna lahu, udah siap banget ya. Wa kadzalika mana? Liintihaihi itu. Ya, untuk intihai itu kan akhirnya, untuk kemaksimalannya fihi di dalam amal, ilal ghayatil qaswa, kepada tujuan yang paling tinggi, allati laisa waraha ghaya, yang udah kagak ada lagi di baliknya itu ada tujuan. Orang saleh emang tujuan akhirat aja, kagak ada lagi yang lain diubar. Wa kadzalika la yajidu syai'an yatrukuhu. Demikian juga tidak ada lagi sesuatu yang dia pengen tinggalin, kagak ada dah. Ya udah mantap lah ini. Amalnya sabit gitu. Bisa mati kayak enggak kayak dia gitu aja. Udah. Istiqomah dalam kebaikan. Li'annahu qad taraka kulla syai'in la yuhibbu an yanzila bihil mautu wa huwa mulabisun lahu. Ya. Kenapa? Karena dia ya telah meninggalkan kulla syai'in, semuanya. La yuhibbu, yang dia kagak sukai. Ayanzila bihil mautu, datang kematian kepadanya, wa huwa mulabisun lahu, dan dia sedang dalam kondisi itu. Maksudnya bapak-bapak lagi mabok, mati lagi mabok. Ya, lagi maksiat, mati dalam maksiat. Ya, waliyadzubillah. Wa ila ma dzakarnahu min hali hadza sinfi asy-syarif, dan kepada apa yang telah kami sampaikannya, kami sebutkannya dari kondisi hadza sinfi asy-syarif, golongan yang pertama, golongan yang mulia ini. Al-isyaratu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebuah isyarat daripada perkataan Nabi, sabda Nabi. Apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadihi, katanya, demi zat yang diriku berada di dalam genggamannya, demi Allah, ya. Ma rafa'tu qadami, aku tidak mengangkat kakiku. Fazanantu anni adauha, ya, sekiranya aku menyangka aku akan meletakkannya lagi kaki, hatta aqbidu, sampai aku dicabut nyawanya. Jadi orang kalau udah siap mati ketika dia ngangkat kakinya, dia nggak mikirin nurunin lagi tuh. Ketika dia naik datang kematian, dia udah siap aja, mau disi apa aja. Wala rafa'tu luqmatan, aku juga tidak mengangkat suapan. Luqmah itu satu suapan makanan. Fazanantu, kemudian aku mengira, anni, sesungguhnya saya, asyaguha, akan menelannya, hatta agussa biha, sampai kemudian aku tersendak. Bapak-bapak mau makan menelan kesedak, ya, kesedak, atau kan sedak kan kalau kagak enak nih, sedekan minal maut, ya, karena kedatangan kematian. Artinya tidaklah aku mengangkat satu suapan, ya, sampai aku mengira bisa nelen, ya, sampai datangnya sedakan dulu. Jadi baru nyuap, belum sempat nelen dah mati duluan. Udah kedatang mati duluan. Aku nggak pernah, katanya, menyuap. Aku nggak pernah mengira, membayangkan nyuap sampai ketelan, ya, sebelumnya datang kematian dulu. Jadi orang itu betul-betul waspada banget itu, ya.
betul-betul sadar. Kan kalau tadi habis makan kenyang, itu ada angan-angan kan. Habis angkatin kaki bakal turun. Orang yang ini enggak ada kepikiran gitu. Pokoknya diangkat aja, itu mati ya mati udah. Dia makan belum sampai nelan udah datang duluan. Ya, kematian gitu. Kan kalau kita ngebayangin habis nyuap, kita kunyah nelen. Ya kan? Orang-orang yang saleh itu enggak. Dia enggak sampai kepikiran ke situ. Boleh jadi dia mati duluan. Ada gitu. Ya. Baik. Terus wa kana alaihi salatu wassalam rubbama yatayammamu katanya wal ma'u minhu qaribun. Ini wawnya mau ma'iyah ya. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bertayamum sementara air ada di sampingnya. Gitu. Fa yuqalu lahu fi dzalika. Lalu ada sahabat berkata tentang itu kepada Nabi. Ya. Fa yaqulu, Nabi mengatakan la adri, saya enggak tahu, la alila ablughuhu. Saya enggak tahu, boleh jadi aku tidak akan sempat kepada air itu. Ya. Jadi ketika Nabi mau sholat, Nabi langsung berwudu aja, bertayamum aja. Nabi enggak sempat ke air itu. Katanya barangkali ketika saya ke air saya enggak sempat sampai ke air dan mati duluan. Ya. Artinya sampai begitu tuh fikrah kematian di para kalangan Nabi. Mereka betul-betul sudah siap mati, enggak takut mati dan mendambakan kematian itu. Karena kematian adalah salah satu babun liliqa'illah, pintu untuk berjumpa dengan Allah, ya. Wasinful tsani, dan kemudian kelompok yang kedua, wa huwal muqtasiduna minal akhyari wal abrari, ya. Kelompok yang kedua ini istilahnya kelompok pertengahan dah. Jadi ideal mah tadi kan ingatnya Allah jangan mati, udah enggak ingat dunia lagi. Ya. Mungkin kita di sini nih mudah-mudahan ya. Belum bisa yang pertama, yang kedua dah. Kelompok yang kata pertengahan, minal akhyar, di antara manusia-manusia pilihan, wal abrar, manusia-manusia yang baik-baik, yang soleh-soleh. Lahum amalun kasirun. Nah, mereka tetap punya amal, tapi pendek, yang enggak punya angan-angan, punya angan-angan yang pendek. Nah ini angan-angannya tapi la yulhihim, tidak melalaikan mereka anillah, pada Allah, wa an dzikrihi, dan tidak melalaikan mereka daripada ingat Allah. Ya. Dan yang ketiga, yang udah lu angan-angan panjang sampai lupa sama Allah. Ya. Akhirnya yang kedua inilah wala yansihim ad-darul akhirata. Dan juga amal pendeknya itu kagak melupakan mereka kepada negeri akhirat. Ya. Ya Bang Haji punya cita-cita pengen bangun rumah buat anak besok biar nikah udah kebangun ya. Ya dia bangun tetap waktu sholat tetap sholat ke sini, ngaji ke sini. Nah, ada orang bangun rumah lupa sama masjid, lupa sama yang pagi sore datang rumahnya kapan jadi. Ya, artinya kita nggak sampai yang begitu banget tuh ya. Terkadang orang-orang yang ahmak, orang yang maghrur, orang yang blow on, orang yang tertipu. Dia kira itu doang yang dia kejar, rumah mau jadi, padahal bukan kebahagiaan nanti ya bersama Allah. Baik, wala yusghiluhum an istidadil maut. Nah, tadi ya, orang-orang yang tingkatan kedua ini, orang-orang yang salihin, orang-orang yang abrar, ya, itu dia punya angan-angan tapi pendek, itu la yusghiluhum, tidak menyibukkan mereka anil istidad, dari mempersiapkan diri lil maut, untuk kematian. Wala yahmiluhum ala imarati dunya wa taziniha,
dan juga tidak membawa mereka untuk apa? Imarah, menghidupkan dunia dan menghiasi dunia, ya. Wal ightirari bi zakharifiha, dan tertipu dengan gemerlapan dunia, wa syahawatiha, dan keinginan-keinginan atau syahwat-syahwat dunia al-faniyati. Nah, disebut ini dunia yang fana, ya. Dunia yang munaghisah, ya. Dunia yang fana yang bakal hilang. Nah, ini kan saya sebutkan ya, istilah aja. Dunia lawannya akhirat. Fana lawannya baqo. Batiniyah, batin lawannya zahiriyah. Satu lagi, ma'nawiyah lawannya hissiyah. Ada nikmat-nikmat hissiyah, istirabah, ai dunyawiyah. Dunyawiyah dia faniyah, kagak kekal. Ya. Hanya motong, maaf ya. Ya. Kalau orang sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun, terutama sudah berikhtiar, sudah baik-baik juga, terus dia berdoa minta mati, boleh nggak itu pakai? Diambil gitu, diambil. Nah dia udah bosan, udah jumbo, gimana ya? Iya. Boleh nggak begitu? Kalau saya nggak salah di kitab Tanbihul Ghafilin pas bicara tentang itu, kita ini sih makruh sih, nggak boleh minta mati, ya. Artinya minta mati dalam keputusasaan dia berobat, ya. Artinya karena udah nggak sanggup jalanin hidup ini, udah mati, nggak boleh tuh. Tetap aja jalanin dan minta di situ, minta dikasih kesabaran, keikhlasan untuk kuat jalani sisa-sisa ini nih, ya. Disitulah banyak orang-orang diuji dengan ini nggak sanggup, ya, nggak kuat, ya. Makanya ngadepin musibah dengan sabar, dengan ridha. Sering-sering baca doa, Allahumma ja'alni minas sabirin, minar radin biqadaika wa takdir, gitu sering baca itu, ya. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sabar, orang-orang yang ridha, ya, menghadapi apa ini takdir dan ketentuan-Mu, ya Allah. Ya, tadi saya menjelang asar, doa yang kemarin itu yang kita ini saya satuin sama doa kemarin baca kitab Minhajul Abidin, itu ada doa-doa yang muatannya Allahumma ja'alni minasyakirin, sama nadanya seperti doa kamilah. Allahumma ja'alni min ibad, Allah apa doa kamilah itu? Allahumma ja'alna apa? Kurang ah? Allahumma ja'alna, nah sebelumnya kamilin apa? Allahumma ja'alna bi, coba ulang, coba ngapal. Ya sebelumnya Allahumma ja'alna bil im. Allahumma ja'alna bil imani kamil. Allahumma ja'alna kamilina bil iman. Kan itu takdirnya begitu sebetulnya. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Sama ini juga nih, bahan doa yang kita, ya. Allahumma ja'alna bitadzkirika tabi'in nasihin. Nah, tadi saya gabungin sama doa yang di Minhajul Abidin, panjang banget. Ada sekitar 12 baris. Nanti saya rapihin, saya share ke Pak Ketua. Pak Ketua dikirim ke grup, ya, dijadiin doa buat jadi apa? Jadi doa kita sehari-hari itu. Itu lengkap. Minta istiqomah, sabar, ridho, ya, ada lengkap. Baik. Jadi Bang Haji, apa namanya, ketika kita ditimpa musibah, jangan kita mengira kita doang yang sedang ditimpa musibah, ya. Semua orang juga dikasih musibah. Musibah itu untuk menguji keimanan kita. Maka di situ jangan kita putus asa, ya. Azan ya, gitu ya, biar kalian. Mana tuh?
Ya biar nanti sin pun yang ketiga besok ya ini dikit lagi. Yang mana tadi? Oh masih di atas ya, saya lama ya. Mana Pak Asep barusan? Hah? Udah yang kedua kan? Walau dama alaihim belum ya? Oh iya. Jadi tadi kan wala yulhihim anillahi wa an dzikrihi wala yunsihim dar akhirah wala yashkiluhum an isti'dad lil maut wala yahmiluhum ala imar dunya wa taziniha. Kelasnya ya, kita kelasnya tuh orang enggak sekuat nabi itu. Minan dawamil istis'ar. Ya, tadi kan kalau kelompok yang pertama senantiasa istis'ar, merasakan linuzil maut, ya, dekatnya datangnya kematian. Fi kulli waqtin, di setiap saat tuh. Walau dama alaihim katanya, zalika, nah, seandainya ya itu dama, perasaan pengen mati itu ya, itu seandainya itu terus menerus atas mereka perasaan pengen mati, la ta'al tolat katanya pasti ya, akan berhentilah, tertundalah alaihim atas mereka umuru ma'asyihim, ya, perkara-perkara kehidupan dunia mereka, allati la buddallahum minha, yang harus tetap berjalan. Jadi tingkatan yang kedua ini kekuatan batinnya tidak sekuat tingkatan para nabi. Seperti itu. Kalau seandainya mereka ingat terus kayak para nabi, bisa-bisa udah lagi kagak mau kerja, maunya ngaji aja, ya, maunya ibadah aja. Nah, ya, di sininya bedanya sama mereka. Wa rubbama tata'attalu alaihim umurul akhiratihim. Dan barangkali juga bahkan akan terganggu atas alaihim orang-orang yang berada di tingkatan kedua apa? Perkara-perkara akhirat mereka, umur akhiratihim. Kenapa? Min ghalabati dhuhul. Karena begitu dominannya tuh, ada rasa kebingungan, besok mati. Ya. Wadahsya alaihim, dan rasa ketakutan yang begitu besar kepada mereka. Akhirnya juga mereka untuk melaksanakan akhirat juga kagak tenang. Ya, jangan-jangan gue lagi baca tasbih mati itu. Ya, beda tingkatan dengan para anbiya, kekuatan batinnya. Kan kita juga kan setiap orang beda-beda kan. Yang ditimpa sakit gigi 2, ramai sekampung tahu semua. Contohnya misalnya kan, ini udah isinya meninggal, anak ujian berat, santai ya. Itulah yang mahalnya tuh Nabi punya kekuatan ruhaniyat seperti itu. Luar biasa. Begitu besarnya ujian, tenang. Kayak orang-orang yang baper kan diuji kecil aja rame banget. Kayak orang-orang yang kuat batinnya. Kenapa? Karena dia sadar habis ujian akan datang nikmat. Ini yang mahal. Ini yang kagak punya di hati kita. Ya. Orang-orang soleh itu kalau ditimpa musibah senang banget. Sadar habis itu datang nikmat. La ata'an illa wa ba'dahu nikmat. Kalau kita kan udah takut aja. Ya, kita maunya nikmat terus. Diuji dikit udah puyeng gitu.
goleng udah oleng. Oke ya, wallahu alam bissawab. Ini mudah-mudahan semakin kuat ya keimanan kita, tauhid kita kepada Allah. Yakinin masalah rezeki, kita tidak akan meninggal dunia sebelum mendapatkan rezeki kita. Memang sudah ditentukan sebulan rezeki begini, gini. Ada orang yang udah sakit lama belum mati. Ada orang baru sakit 2-3 hari langsung mati. Beda. Ya, setiap orang punya punya sir sama orang yang berbeda-beda. Makanya kita kagak boleh meremehkan, menghina satu sama lain. Boleh. Ya, setiap orang punya sir di hadapan Allah. Sayyidina Abu Bakar bukan kelihatan kayaknya simbol-simbol Islamnya, tapi ma waqara fi qalbi, yang mantap tentang ketauhidannya kepada Allah. Ya. Semoga berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'alna bil imani kamilin. Allahumma ij'alna minal mustaghfirin. Allahumma ij'alna minas sabirin. Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Allahumma ij'alna minar radina biqada'ik wa taqdirik. Allahumma ij'alna minan najihina ya min uqubatik fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna minas salihin. Allahumma alhiqna bis salihin wa tawaffana mas salihin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Engkong? Udah pulang? Udah pulang? Oh, boleh.